saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedap aja memang pilihan. Kalau orang negeri nggak mau tepuk tangan. Kalau saya ngomong itu, kalau swasta mestinya tepuk tangan. Tepuk tangan. Kurang cerdas kalau dikasih. Wong Anda nggak bayar, saya ngomong Anda bersyukur kalau nggak mau tepuk tangan. Itu memang keterlaluan swasta. Terus apa lagi sebenarnya? Mas, sudahlah PPN kita manjakan saja. Karena memang genetiknya memang dimanjakan. Swasta nggak usah kasih bantuan, jangan dikasih bantuan. Kenapa? Kalau dikasih bantuan swasta itu rekornya nikah lagi gitu ya sebenarnya. Gitu. Karena dengan disiplin tadi swasta akan tumbuh karena punya mahasiswa. Kemudian jangan ada syarat lagi dosen harus dosen negeri kewajiban untuk juga swasta. Jadi bantu. Pokoknya negeri menyongsong ya, tentang bagaimana menghadapi world class university. Swasta memperdalam. Terus gimana caranya? Sudah buka tutup program studi seenaknya dewe. Di Batam, rektornya nggak usah dikirim, banyaknya mahasiswa. Mas Rato setuju nggak? Oh, ini rakyat dari sini. Oh, kalau beliau pasti setuju. Kalau dosen kita memiliki kompetensi yang unggul di 2050, di 2045 yang katanya kita masuk ke negara 4 terbaik terhebat ekonomi dunia menurut PricewaterhouseCoopers, itu akan terwujud. Konsep pendidikan masa depan, perguruan tinggi yang tidak mengikuti era robotika dan digitalisasi berbasis AI akan ditinggal mahasiswanya. Surabaya, The Royal Indonesia TV, perkembangan pendidikan seiring dengan perkembangan revolusi industri. Dari perkembangan revolusi industri 0.0 masih menggunakan dengan cara berburu. Revolusi industri 1.0 dengan menggunakan mesin uap. 2.0 dengan diketemukan listrik. 3.0 memasuki era komputerisasi. Dan era 4.0 memasuki era digitalisasi. Sebentar lagi akan memasuki era 5.0 yaitu era robotik dan kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan artificial intelligence (AI). Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau entitas ilmiah. Selain itu, artificial intelligence juga merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Menurut Budi Jatmiko, Ketua Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dalam paparannya pada seminar yang dihadiri ratusan rektor di Surabaya baru-baru ini. Pembelajaran itu ada 3 yaitu 1. Pembelajaran dengan tatap muka. 2. Pembelajaran jarak jauh. 3. Pembelajaran berbasis artificial intelligence (AI). Bertujuan untuk meningkatkan kinerja PTS melalui konsep pendidikan masa depan dengan sistem kualifikasi terintegrasi berbasis artificial intelligence (AI). Budi Jatmiko mengungkapkan pentingnya pemahaman memasuki era 5.0 era robotika dan digital berbasis artificial intelligence karena di bidang pendidikan memungkinkan perguruan tinggi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal bagi mahasiswanya. Ketua Aptisi itu juga menguraikan bahwa berdasarkan analisis AI terhadap data mahasiswa, dosen dan perguruan tinggi dengan gampangnya dapat mengetahui kecepatan belajar dan kebutuhan tiap mahasiswa. Saat ditemui wartawan Royal TV usai memberikan paparannya, Budi mengatakan, pendidikan yang tidak menggunakan digitalisasi, pendidikan yang tidak berbicara tentang artificial intelligence (AI) akan ditinggalkan komunitasnya, akan ditinggalkan mahasiswanya. Pendidikan masa depan, pendidikan yang menggunakan konsep kekinian. Apapun mata kuliahnya, semua harus bicara tentang digital, semua berbicara tentang robotik. Lebih lanjut, Budi menjelaskan, pada tahun 1980 sampai dengan akhir tahun 1990-an, belajar berpusat pada dosen.
Sekarang mahasiswa belajar berpusat pada semua media. Ada medsos, ada media-media lainnya. Dosen hanya mengarahkan, bebernya. Budi Jatmiko, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengatakan, saya selaku Ketua Aptisi yang membawahi 4.500 rektor bertanggung jawab agar mereka juga melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam kemajuan dan perkembangan, pungkasnya. Sementara itu Bambang Pramujati, Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya terkait pembelajaran berbasis AI mengatakan, kami tahu AI sangat bermanfaat. Kami berharap BIAS dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dengan baik, pungkasnya. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama, ciri utama konsep pendidikan di masa depan. Nah, yang on off artinya dia bisa dalam kondisi yang bersama, kualitasnya sama, ya, dari tiga-tiganya. Nah, ini kualitasnya sama. Nah, kenapa kualitas sama? Dengan konsep on dan off pada saat mahasiswa, ya, ini konsepnya. Mahasiswa itu nanti misalnya pada saat jam yang sama dia lagi akad nikah. Nanti dia bisa download, ya, bisa download pelajaran yang misalnya jam 10.00 WIB nanti malam dia bisa download semua, atau 24 jam dia bisa lakukan dan 7 hari dia bisa mendengarkan. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini robot, ya, artificial. Nah, inilah konsep pendidikan masa depan. Tentu pendidikan sekarang ini masih konsepnya tatap muka. Nah, ini akan mendisrupt, ya, konsep hybrid ini akan mendisrupt peraturan-peraturan, ya. Jadi peraturan pemerintah semua akan berubah. Nah, misalnya akreditasi berubah, tidak ada lagi tatap muka dengan ruang, misalnya juga kampus harus punya perpustakaan dan sebagainya, karena dengan masif open source dan course ini mereka bisa mengambil di sini, jadi nanti dia bisa mengambil 144 SKS dari berbagai PTN. Nah, hebatnya. Jadi dengan konsep mau sini tadi, semua mahasiswa akan bisa pernah belajar di berbagai kampus dan dia bisa mendapat degree atau sarjana dari sekian banyak yang diambil di perguruan tinggi yang pilih. Jadi nanti misalnya sekarang di beberapa negara maju perguruan tingginya ada, misalnya Amerika boleh sampai 5 perguruan tinggi, ambil mana yang diambil. Jadi dengan hiper fleksibel, ya, singkatannya hiper fleksibel, ini yang menjadi fleksibel di sini. Jadi pada saat yang bersamaan mereka bisa ketemu dosen, ini bersifat manual atau klasikal, tapi teman-teman yang tidak bisa datang di kelas bersama dosen, dia bertemu di sini di PJJ, di online, ya. Tetapi teman-teman yang waktunya nggak ada atau hari itu harus bekerja, dia bisa bermain di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ini menjadi inspirasi buat semua. Ini nanti kita dulu pendidikan waktu 0.0, pendidikan berdasarkan wahyu Tuhan, takwa mencapai kebahagiaan. Jadi dulu itu mengajarkan ketakwaan saja, ujung-ujungnya. Kemudian orang cari dunia gitu. Nah sekarang yang terjadi, Bapak Ibu, di learning 1.0 sampai 3.0, 4.0, pencapaiannya mencari dunia terus. Nah, nanti kembali ke next, ya. Nanti bisa dibaca karena waktu, ya. Ke 5.0, next, ya, 5.0. Next lagi, 5.0.
Aduh, bukan, oh ini 5.0-nya. Nah, oke, saya mau cerita 5.0. Nanti pembelajaran 5.0 tetap pelajaran biasa, tapi basisnya digital, tapi transcendental, harus mencapai kebahagiaan. Maka program studi yang bagus di tempatnya Mas Desi di NU Muhammadiyah itu SKS agamanya lebih banyak. Kalau saya sarankan, pertama belajar tentang mengenal Tuhan. Jadi saya bicara sama Pak Prabowo kemarin sama Pak Hasim, cuma saya pakai ayat-ayat. Kelihatannya Pak Hasim nggak paham. Jadi saya bilang pertama harus mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Jadi dia tahu bahwa dia nanti akan mati, dia tidak akan sombong. Kemudian dia nanti belajar tentang ma'rifatul Quran. Quran itu apa? Dari kita pulang petunjuk jalan bagi kehidupan orang-orang. Nanti dia belajar ma'rifatul Rasul. Kemudian dia belajar tentang atau ilahi. Yang keenam nanti belajar tentang manajemen. Kalau kampus bisa mengajarkan semacam itu keren. Anda yang minimal kalau jadi direktur ditanya Tuhan mana bukan, nanti juga ngerti semua karena udah pernah diajar. Tapi baik, terima kasih. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Budi Jandiko, saya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, boleh nggak saya kritik sedikit Mbak? Ya. Silakan, boleh. Tadi saya dulu lebih awal masuk ada beberapa ucapan dari pejabat publik. Salah satu pejabat publik itu adalah wali kota yang kena OTT sekarang. Tadi udah saya kritik. Ya, seharusnya itu dibuang ya, karena ini kan forum terhormat. Jadi jangan sampai seolah-olah kita ini dilegitimasi oleh pejabat publik yang akuntabel begitu. Ya, mohon maaf. Ini kritik saya ya. Gak apa-apa kan pagi-pagi kan kritik. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, boleh nggak saya kritik sedikit Mbak? Ya, silakan, boleh. Tadi saya dulu lebih awal masuk ada beberapa ucapan dari pejabat publik. Salah satu pejabat publik itu adalah wali kota yang kena OTT sekarang. Tadi udah saya kritik. Ya, seharusnya itu dibuang ya, karena ini kan forum terhormat. Jadi jangan sampai seolah-olah kita ini dilegitimasi oleh pejabat publik yang akuntabel begitu. Ya, mohon maaf. Ini kritik saya ya. Gak apa-apa kan pagi-pagi kan kritik. Yang kedua, saya terima kasih Pak Budi Jandiko memberikan inspirasi. Tapi sebetulnya banyak perguruan tinggi kita yang lemah di tata kelola. Kalau tata kelolanya beres, semuanya pasti beres. Maka di UMD satu-satu yang paling mendasar adalah kami membangun tata kelola. Dan alhamdulillah kami bisa mencapai kita sendiri. Karena kita yang pertama adalah tata kelolanya tadi. Tata kelola itu juga menyangkut masalah keuangan. Nah, kalau swasta kan pasti bermasalah dengan keuangan. Sudah sumber dayanya kurang bagus, pengeluaran pasti banyak. Pertama bahwa UMD sudah menerapkan sistem single salary. Itu pertama swasta. Yang ada sekarang mungkin negeri yang menggunakan. Endingnya mau apa? Kalau sudah umum terus mau ngapain? Untuk bangsa dan negara ini mau dijadikan apa? Gitu? Apakah hanya mau membangun menara gading, perguruan tinggi yang bagus, terus kemudian orang takut ke situ, atau membangun bangsa ini? Itu Pak Budi. Jadi mohon nanti itu menjadi bahan pemikiran kita, proses pendidikan kita mau kemana? Makasih. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus mampu memberikan pengabdian. Sudah makhluk jenderal sendiri. Jadi kampus yang harus menjadikan orang di dalamnya menjadikan menjadikan orang-orang yang ada di mau beribadah. Ya, tidak Allah ciptakan jin dan manusia tidak hanya menghambakan beribadah kepada Allah.
dulu yang pertama saya katakan tujuannya jelas. Tujuannya kan falah, mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi sudah, pokoknya nggak boleh dilawan. Yang namanya 3 yang diajukan pendidikan nggak usah dilawan. Anda mau ngomong kayak apa, nggak boleh lawan. Tujuan yang paling akhir kan tadi mencapai falah, mencapai kebahagiaan, mencapai ridho. Manusia yang ada di dalamnya harus sedia berkorban jiwa raganya untuk agama dan negaranya. Kan tadi beribadah. Jadi datangnya Anda, dosen, karyawan, siapapun siap menghambakan Allah. Kalau dia menghambakan Allah, kira-kira kasih sayang sama keimanannya pasti iya. Itu ayatnya nggak usah ditulis. Nanti orang non-Islam nggak mau menggunakan. Oke, saya hapus. Karena prinsipnya kata Pak Hasim, orang juga ingin bahagia. Nah, tapi bahagia itu beda dengan senang. Senang itu duniawi, punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, punya istri simpanan. Pokoknya semuanya ukurannya baik. Tapi bahagia yang tadi saya katakan, Al-Baqarah 38. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jika engkau mengikuti petunjukku, pasti kamu tidak akan sedih dan duka. Jadi pendidikan perguruan tinggi tidak bermaksud harus bangga-bangga dengan jumlahnya mahasiswa. Semakin jumlahnya mahasiswa, semakin Anda dituntut oleh yaumul akhir di pengadilan. Jadi jangan bangga dengan mahasiswa banyak. Bisa saja Anda mahasiswa banyak, tapi Anda juga tidak menghantarkan menjadi orang bahagia. Anda ciut di hadapan Allah. Paham maksudnya? Mungkin Anda cukup mahasiswa 1.000, 2.000, tapi menjadi akhlakul karim itu jauh lebih hebat. Namun produk tertinggi emosi benefitnya dan functional benefit sudah mulai paham. Kunci sukses IB produk yang EB emotional benefitnya dan FB functional benefitnya tinggi, low cost konsumen lebih karena tidak melihara aset dan membentuk mata rantai produksi. Dan ternyata sekali lagi ada satu lagi benefit yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di belahan bumi manapun. Dan kalau Anda berhasil mengkombinasikan benefit yang ini, produk Anda akan menjadi terdepan dalam periode mulai tahun ini hingga akhir zaman. Lebay pernyataan saya, tapi memang ada benefit satu lagi yang menjadi kunci penting produk Anda. Apa itu? Oke, next ya. Jadi apa itu? Gotong royong, networking. Bisa bilang sama timnya Pak Prabowo, nanti PTN itu disatukan tenaga ahlinya, ITS, DB, tenaga ahlinya, risetnya bareng-bareng kita. Saya cerita lagi, agar cepat masuk ke universitas. Pokoknya manjakan aja PTN. Oh nanti PTS enggak. Saya itu artis ini, gak usah PTN. Karena PTN kan jumlahnya sedikit, S2, S3 diperbanyak. Jadi PTN kerjanya S2, S3. Kemudian apa? Cari proyek-proyek, kasih konsentrasi, buka tambang di mana-mana PTN. Karena kita tidak tahu. PTS kan nggak bisa, tapi lagi. Cari mahasiswa sebanyak-banyak. Ini semua. Bilang persis. Jadi jangan semakin masuk, oh mahasiswa banyak gini-gini. Ya ada jaminan. Mungkin Anda yang nanti masuk yaumil akhir, paling akhir ya. Kamu punya 21 mahasiswa, sudah apa kamu lakukan para rektor, Anda? Tapi itu namanya kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu hakiki, rasa benar. Baik, tadi ada tantangannya langsung disampaikan oleh dari perwakilan. Perkembangan pendidikan itu sama dengan perkembangan revolusi industri. Jadi dulu revolusi industri 0.0 masih menggunakan berburu dan lain sebagainya. Masuk industri 1.0 sudah hanya mesin uap, masuk di 2.0 listrik, masuk di 3.0 komputer, sekarang dengan digital. Jadi sebentar lagi ini cepat sekali eksponensial masuk ke 5.0. 5.0 sudah robotik dan digital. Maka pendidikan yang tidak mengikuti digitalisasi, pendidikan yang tidak bicara tentang artificial intelligence dengan sendirinya akan hilang.
ditinggalkan mahasiswanya, ditinggal komunitasnya. Pendidikan di masa datang adalah pendidikan yang digital plus artificial intelligence, dan semua sudah menggunakan konsep-konsep kekinian, yaitu bagaimana mahasiswa mempersiapkan kondisi masa depan. Kurikulumnya juga sangat cepat berubah. Kemudian juga ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita perbaiki. Di mana kampus harus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi ini. Siapapun program studinya, apapun mata kuliahnya, semua harus bicara tentang digital. Semua harus bicara tentang robotik. Karena nanti semuanya akan menggunakan konsep-konsep yang dua itu, digital dan robotik. Dan kemudian mempersiapkan kondisi yang perubahannya terus drastis. Itu yang harus dilakukan oleh kampus-kampus. Nah, nanti memang dampaknya begitu. Jadi sekarang kan belajar itu di mana-mana, belajar itu kapanpun, belajar itu tidak harus dengan dosen. Dulu, zaman tahun 80-an sampai 90 akhir, belajar berpusat pada dosen. Sekarang belajar berpusat pada semua media. Ada media sosial, ada media lain. Dosen hanya mengarahkan, dan dosen harus bicara tentang konsep pembelajaran yang bertujuan pada praktisis. Ya. Jadi OBE, outcome based education, sudah bicara tentang project, sudah tidak ada UTS, UAS, model-modelnya sudah berubah, sudah berubah semua. Cuma masih sekarang dengan cara yang lama. Ya tentu harapannya dari pertemuan ini memberi semangat ya para rektor. Itu tanggung jawab saya sebagai ketua visi. Kami ada 4.500 rektor yayasan. Saya bertanggung jawab agar mereka juga melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam kemajuan dan perkembangan saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Seperti ini adalah forum yang bagus untuk berbagi. Kami dari pendidikan tinggi sharing kira-kira best practice apa yang bisa diterapkan di tempat lain terkait dengan apa yang sedang dikembangkan berkaitan dengan AI. Kami tahu bahwa AI itu sangat bermanfaat, tapi sebenarnya tergantung bagaimana kita manfaatkan. Ada yang bisa buruk, bisa yang baik, tapi kita tentunya berharap bahwa itu dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik. Kami sendiri juga sedang mengembangkan teknologi berbasis AI yang kami sebut dengan AI Power Campus. Jadi kami berharap kampus ITS nanti adalah diwarnai teknologi AI. Memang banyak mahasiswa mungkin yang akan menyalahgunakan, tapi kita tidak bisa menghindari teknologi itu. Kita tidak bisa memaksa mahasiswa itu tidak menggunakan, tapi kita harus bisa beradaptasi dan bagaimana memastikan AI digunakan dengan baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Dan tentunya semua demi kebaikan dan peningkatan kompetensi mahasiswa di kampus. Ya, saya kira luar biasa dengan saya. Baik, terima kasih Bapak.